Hukum orang yang meninggalkan sholat, ini para ulama ada dua pendapat dalam masalah ini tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Sebagian dari para ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat satu kali sholat yang wajib 5 waktu dalam sehari atau 5 kali sholat, maka kafir, dia keluar dari Islam. Itu sehari aja, sekali aja. Apalagi sehari, apalagi tiap hari meninggalkan sholat, kafir dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa selama dia meyakini tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, tapi dia tidak sholat karena kebodohan dia, karena kemalasan dia, karena mengikuti hawa nafsu, atau memang lingkungannya banyak orang nggak sholat sehingga dia ikut nggak sholat, tapi dia masih meyakini tentang wajibnya sholat 5 waktu, maka orang yang meninggalkan sholat ini dia tidak dikafirkan, tetapi dia berdosa besar dan dia melakukan dosa besar yang paling besar. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, di antara ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat, meskipun dia mengakui tentang wajibnya sholat, tapi dia nggak sholat, kafir. Itu pendapat yang pertama. Dasarnya apa? Itu beberapa hadis Nabi. Di antara Nabi bersabda, "Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis Buraidah, Nabi SAW bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka salat, barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Kemudian juga hadis Thauban lagi. Hadis Thauban, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-shalah, fa in tarakaha faqad asyraka." Dari Thauban, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, antara seorang dengan kekafiran dan iman adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah masuk kepada kesyirikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu kalau dia meninggalkan sholatnya seperti disebutkan karena kemalasan, karena kebodohan, karena ikut-ikutan, karena lingkungan, tapi dia masih meyakini tentang wajibnya sholat, maka dia tidak dikafirkan. Dia telah berbuat dosa besar yang paling besar setelah syirik, tapi tidak dikafirkan. Ini perhatikan ya, ini saya berbicara tentang perbedaan yang pertama. Ulama menyebutkan yang meninggalkan sholat, dia masih meyakini kewajiban yang meninggalkan sholat, kafir. Yang kedua, dia meyakini kewajibannya, tapi dia meninggalkan sholat karena malas dia nggak sholat, ini tidak dikafirkan. Tapi seluruh ulama sepakat kalau orang meninggalkan sholat karena dia mengingkari tentang wajibnya sholat, sepakat para ulama semuanya tentang apanya? Kafir, keluar dari Islam. Perhatikan ini, ya. Kalau ada orang berpendapat bahwa sholat itu nggak wajib bagi saya, sholat itu nggak wajib. Seperti ada tokoh-tokoh torekot berpendapat, saya ini sudah tingkatannya wali, nggak wajib sholat, kafir dia. Dia wali betul, tapi wali syaitan. Wali, tapi wali syaitan dia. Bab sholat wajib atas semua manusia, wajib. Hatta Nabi SAW tetap melaksanakan sholat sampai akhir hayatnya. Nggak ada mengatakan untuk orang awam wajib sholat, untuk kelompoknya wali nggak wajib sholat. Nggak ada dalam Islam.
Semua wajib sholat. Kalau dia meyakini bahwa sholat itu nggak wajib bagi dia, meyakini nggak wajib itu sholat bagi dia yang 5 waktu, kafir, keluar dari Islam dia. Sepakat seluruh ulama tentang masalah ini. Jelas ya? Paham ya perbedaannya? Yang saya bicarakan sekarang ini tentang orang yang masih meyakini tentang apanya? Tentang apa? Tentang wajibnya sholat. Cuma dia tidak mengerjakan sholat karena kemalasan, karena kebodohan, karena lingkungan, maka sebagian ulama berpendapat apa? Kafir. Sebagian lagi dia meyakini tentang wajibnya sholat, tapi dia meninggalkan karena kemalasan, kebodohan dan yang lainnya, tidak dikafirkan menurut jumhur ulama. Sampai sini paham nggak ini? Paham ya? Yang belakang paham ya? Ibu-ibu yang belakang juga paham. Jadi dua perbedaan ini berkaitan dengan apa? Dengan dia masih meyakini tentang wajibnya sholat, tapi dia meninggalkan sholat. Dia meyakini tentang wajibnya sholat, dia meninggalkan sholat. Ulama yang pertama mengatakan bahwa dia kafir meninggalkan sholat, meskipun dia meyakini tentang wajibnya sholat. Ulama yang kedua mengatakan tidak kafir. Tidak kafir. Dasarnya apa? Ulama yang kedua, untuk melihat hadisnya di halaman 49. Nabi SAW bersabda, kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsus salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyanyiakannya sedikit pun, karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kemudian juga An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Daud. Antum perhatikan di sini, Nabi SAW menyebutkan dia dalam hadis ini salat yang 5 waktu. Tolong perhatikan, jangan tidur. Di sini tempat ngaji, bukan tempat tidur. Ya, perhatikan. Di sini Nabi menyebutkan tentang sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dengan sholat dia mengerjakan 5 waktu ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, barang siapa yang tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan apa di sini? Sholat, tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Perhatikan dia di sini, tidak mengerjakan sholat. Dia masih meyakini tentang wajibnya sholat, tapi dia tidak sholat. Maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Nabi bersabda, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Hadis ini sahih. Kalimat jika Allah kehendaki, Allah azab, jika Allah kehendaki, Allah ampuni, menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat itu kafir atau tidak? Tidak kafir. Karena orang kafir nggak ada kalimat akan diampuni. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya. Tapi di sini jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah akan siksa. Atau kita balik, jika kata Nabi, insya adzab, jika Allah kehendaki Allah akan siksa dia, jika Allah kehendaki maka Allah akan ampunkan. Kalau Allah akan ampunkan, berarti menunjukkan bahwa dia masih apa? Masih muslim. Paham ini? Penjelasan di sini paham ya? Kalau dia dikehendaki dia akan diampuni Allah, maka dia muslim, masih muslim. Hadis ini sahih. Ini hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat
karena kemalasan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena ikut-ikutan, maka dia tidak dikafirkan, tetapi dia jelas melakukan perbuatan dosa besar. Kita bicaranya sekarang ini bukan soal, ya sekarang kita bicara soal masalah dia kafir atau tidak kafir. Dia tidak kafir, tapi dia berbuat dosa besar atau tidak? Berbuat dosa besar. Jadi nggak boleh dianggap ringan, bahkan harus dihukum menurut syariat Islam. Dan juga ayat Allah tidak mengampuni dalam Al-Quran bagi orang yang berbuat apa? Syirik. Allah nggak ampuni. Tapi selain syirik, Allah ampuni. Termasuk di sini apa? Meninggalkan sholat. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Dan juga hadis Hudzaifah tentang orang yang hanya mengetahui tentang la ilaha illallah di akhir zaman nanti, nggak tahu tentang sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu sedekah, tidak tahu haji, pokoknya hanya mengucapkan la ilaha illallah. Maka ditanya oleh perawi hadis ini kepada Hudzaifah, karena perawi hadis ini sahabat Hudzaifah. Perawi hadis ini yang namanya Sila bertanya kepada Hudzaifah, apakah bermanfaat yang seperti ini di hari kiamat? Dia nggak tahu. Apakah bisa selamat dari api neraka? Dijawab oleh Hudzaifah, ya Sila, tunji minan nar. 3 kali tunji minan nar. Kalimat la ilaha illallah ini akan menyelamatkan dia dari api neraka. Meskipun dia tidak tahu sholat, tidak tahu puasa dan yang lainnya. Ini kondisi di akhir zaman. Dan riwayat ini sahih. Jadi ini pembicaraan berkaitan dengan orang yang masih mengakui tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, tapi dia tidak sholat, maka dia tidak dikafirkan. Ini perhatikan ini. Bahwa kalau orang yang nggak sholat dikafirkan, konsekuensinya berat. Sekarang kita lihat kaum muslimin ini, banyak tidak yang tidak sholat? Banyak. Di pabrik-pabrik sini aja banyak yang nggak sholat. Ini kan komplek pabrik ini. Lebih dari 100 pabrik di sekitar ini, di Egypt ini. Lebih dari 100 pabrik. Ya, daerah Cikarang ini. Lebih dari 100 pabrik. Sekarang setiap pabrik, berapa karyawannya? Dan berapa yang nggak sholat? Makanya ini harus terus didakwakan agar mereka sholat. Ini kewajiban ini. Pengurus majelis taklim, pengurus pengajian, dan ustadz-ustadznya juga harus diingatkan. Tiap hari diingatkan tentang wajibnya sholat. Tauhid, sholat, ingatkan itu. Khutbah juga, kalau perlu khutbah Jumat. Selama setahun, yang pertama tauhid, sholat. Tauhid, sholat setahun. Tahun kedua, tauhid, sholat lagi. Tahun ketiga, tauhid, sholat lagi. Baru nanti setelah itu yang lainnya. Insya Allah punya pengaruh itu. Semua nanti sholat. Yang supirnya, yang satpamnya, yang lain semua sholat. Bahwa kenyataan banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak sholat. Yang kerja di sini bukan 100-200, puluhan ribu, ya, dari lebih dari 100 pabrik. Makanya harus terus diingatkan. Kalau mau dikatakan kafir, konsekuensinya kalau dibilang kafir dia banyak konsekuensinya. Umpamanya sekarang dia kafir, berarti kalau dia kafir, berarti otomatis cerai dengan istrinya. Orang muslimah boleh nggak kawin dengan orang kafir? Nggak boleh. Begitu dia nggak sholat sekali, kafir, cerai dengan istrinya. Karena apa? Orang muslimah nggak boleh kawin dengan orang kafir, tidak boleh. Ini berat konsekuensinya dengan dikatakan kafir. Kemudian juga kalau dikatakan kafir meninggalkan sholat, 1 sholat, 2 sholat, 3 sholat, atau 5 sholat. Ulama yang mengatakan kafir juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan 1 sholat, ada yang mengatakan 5 sholat.
Kalau umpamanya sekarang 5 sholat dikerjakan, 5 sholat ditinggalkan. Hari ini sholat, besok nggak sholat. Kalau kafir, berarti besoknya lagi kalau dia mau sholat, syahadat atau tidak? Syahadat lagi, karena kafir. Iya tidak? Kemudian lagi, kalau dia meninggal dunia, karena kafir, disolatkan tidak? Nggak disolatkan. Kafir, nggak disolatkan. Kemudian juga dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dari zaman Nabi SAW dan para sahabat, kuburan kaum muslimin dan kafirin beda. Nggak boleh jadi satu, selama-lamanya tidak boleh. Jadi pemakaman kaum muslimin sendiri, kaum kafirin sendiri, beda. Jadi kalau dia diketahui bahwa dia tidak sholat, kemudian dikatakan kafir, maka dimakamkan di pemakaman mana? Kaum kafirin. Tapi kenyataan ada nggak ya seperti itu? Tidak ada sepanjang sejarah. Tidak ada. Kemudian juga kalau dikatakan kafir, kalau ini muslim ini kaya, kemudian dia meninggalkan sholat, semuanya, sampai dia meninggal dunia. Maka boleh nggak diwariskan kepada anak-anaknya? Nggak boleh. Nggak boleh, karena apa? Nggak boleh orang kafir mewariskan kepada orang muslim nggak boleh mewariskan kepada orang kafir. Ini hadis Nabi yang sahih tentang ini. Jadi konsekuensi berat ketika mengatakan kafir, itu berat. Maka yang ringan, kita katakan dia muslim selama dia tidak mengingkari apa? Kewajiban sholat yang 5 waktu. Tapi kalau jelas-jelas dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, sudah disampaikan hujjah, kafir, dia keluar dari Islam. Siapapun dia orangnya, dia kiai, dia ustadz, dia habib, dia wali, karena di masyarakat dikatakan wali, karena di Indonesia ini gampang orang mengatakan wali. Ya, apa aja wali gitu. Apa aja kiai di Indonesia ini. Hatta kebo dibilang kiai. Jadi siapa aja mengatakan demikian, tetap aja dikafirkan. Kalau dia mengatakan tidak wajib sholat bagi saya 5 waktu, kafir, dia keluar dari Islam. Setelah diingatkan. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat.